Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat, jamaah wirid bulanan Masjid Agung Manarul Ilmi Islamic Center Kota Serambi Mekah, Padang Panjang, Sumatera Barat yang dimuliakan oleh Allah. Pertama dan utama sekali, syukur alhamdulillah pada hari ini dengan izin Allah. Walaupun saudara-saudara kita yang lain sibuk pergi melakukan safar dalam rangka membawa anak-anaknya pergi berlibur. Ya Bu? Iya, alhamdulillah kita masih diizinkan oleh Allah untuk mengikuti kajian. Sehingga dengan padatnya jalan karena orang pergi berlibur sampai nanti hari Selasa atau hari Arba'anya. Karena selama ini mereka merasa terkekang oleh pekerjaan mereka, baik yang bekerja, baik yang sekolah dan segala macam. Makanya hari libur mereka pergunakan untuk melepaskan kekangan itu. Sementara kita masih diikat dengan ikatan iman kita. Mudah-mudahan Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga selalu tercurah kepada hamba Nabi dan Rasulnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kajian kita pada hari ini masih melanjutkan kajian kemarin, surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat 21. Itu dasar kajian kita kemarin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa may yattabi' khutuwatis syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinna Allah yuzakki man yasha wallahu sami'un alim. Berselindung aku kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia, setan, menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui.
Lah, jadi kajiko lah sekian kali kita bicarakan, tapi poinnya adalah usaha untuk mendapatkan rahmat Allah. Nah, sekarang adalah karunia, fadlan. Allah katakan dalam ayat itu, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan, dan barang siapa yang masih mengikuti langkah-langkah syaitan, fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Nah, setan kok menyuruh hawa yang dilarang dalam agama. Dikolaborasi langkahnya, usahanya adalah menyuruh awak ba'an yang dilarang dalam agama, itu yang harus awak karajokan. Nah, dek karena mempatuhikan langkah setan gua, dek mempatuhikan perintah setan gua, kalau awak indah dapat rahmat dari Allah, kalau awak tidak mendapat karunia dari Allah, maka awak akan barasyih dari dosa perbuatan keji dan bukan itu selama-lamanya abad. Mazaka minkum min ahadin abad. Nah, maka dari itu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, orang tua orang gaya awak Nabi Adam alaihissalam bersama istrinya Siti Hawa, dek pengaruh setan kolah, maka bakaluan dari sarugo. Kini awak baninya, anak cucunya yang belum pernah masuk ke sarugo, masih doyan juga mengikuti program setan ini. Lah tahu bahwa itu program setan, bahasa itulah dilarang dalam agama. Wah turui anjo aba caro masuk ini besok tuh ha. Nah di dalam saja basuruh keluar deh gara-gara mengikuti langkah-langkah syaitan. Awak belum pernah masuk sarugo le do. Lah masih menurun langkahnya pula tuh balu caro masuk. Lah iman kok ndak kok? Nah, jadi alhamdulillah satu poin kanlah sudah selesai tentang masalah usaha mendapatkan rahmat, tandu-tandu orang mendapat rahmat, bahaya kalau tidak mendapat rahmat. Itulah sekian kali, 4 kali pertemuan kalau tidak salah. Nah, sekarang kajian awal tentang orang yang mendapat karunia. Jadi yang wak bicarakan adalah ciri-cirinya baru gitu. Tandu-tandu orang nalah mendapat karunia Allah, baru satu poin yang wak sampaikan. Nah, sekarang mari kita buka kembali surat Al-Maidah. Ya. Surat Al-Maidah, surat yang kelima, ayat 54. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah azillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata laim dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum, dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya.
dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas pemberiannya, Maha mengetahui. Coba Bapak Ibu lihat dalam ayat tadi kalimat dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Lai basaba. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Karunia Allah yang diberikan. Nah, jadi Bapak Ibu, orang nalah mendapat karunia dari Allah. Perhatikan tanda-tandanya. Yang pertama yang kita bicarakan, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Satu. Yang kedua, azillatin alal mu'minin. Yang ketiga, a'izzatin alal kafirin. Yang keempat, yujahiduna fi sabilillah. Yang kelima, wala yakhafuna laumata laim. 5 ciri-ciri tanda-tanda orang yang lah mendapat karunia dari Allah. Nah, sudah turang kuas salah ka diri awak seorang-seorang lay, bau salah ka diri awak lay. Cik baru awak baca kemarin, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Mereka cinta kepada Allah dan Allah pun mencintai mereka. Dia yaitu Allah cinta pada mereka dan mereka juga mencintai Allah. Tandanya orang mencintai Allah, setelah awak sampaikan kemarin, adalah mengikuti Nabi. Nah, kini yang kedua oleh Bapak dan Ibu, perhatikan dalam tadi, azillatin alal mu'minin. Bersikap lemah lembut terhadap saudaranya sesama orang. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu kajian awak hari ko aku bagi 3 poin saja. Pertama, dalam keluarga. Kedua, dalam berjamaah atau satu majelis umpamanya, dan yang ketiga dalam bernegara atau masyarakat. Nah, 3 itu saja kajian hari ini. Semoga Bapak Ibu nanti bisa melihat apakah kita sudah ada memiliki sifat yang sarpoiko, lemah lembut terhadap sesama orang beriman. Kini kalau ndak ada berarti ndak ada iman. Nah, kini awak mulai dari Bapak Ibu, dari keluarga awak dahulu. Dari keluarga awak masing-masing. Tu ambil skop dahulu. Kalau seorang tu ndak bisa. Kalau seorang iza zukirallahu wajilat qulubuhum, tu seorang nama tu. Apabila dibacakan ayat Allah, wa iza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana, tu seorang nama itu kenda. Tapi kajian masalah tadi adalah sikap tanda orang lah mendapat fadlan atau karunia dari Allah. Nah, sekarang Bapak Ibu kita coba melihat ke dalam keluarga awak. Kita buka dulu surat At-Tur. Surat yang ke-52 ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kullu mri'in bima kasaba rahin.
dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan. Kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Kira-kira Bapak Ibu jawab jo seorang ambo buem pertanyaan yang jawab jo seorang ait lai kira-kira turik manurian awak dalam agamu dalam keluarga. Kalau indak turik manurian indak sarangkai dalam agamu dalam keluarga, belum ada fadlan dalam rumah awak. Kalau cik ke timur, cik ke barat, cik ke utara, cik selatan, lalu ni dong. Macam tadi lemah lembut terhadap orang yang beriman. Nah, kini iyo keluarga awak lai orang beriman atau indah. Iyo lai turik manurian atau indah. Lai sajalan atau indah. Ya kalau lu nado padlan lido, lu nado karunia di rumah awak lido. Mungkin karunia rasa kilai, tapi karunia agama belum. Ya kadang-kadang wala bangga dengan iko dengan itu, sementara dalam agama wa tolak belakang. Kalau lah sejalan di agama atulah la lembut hati namo itu, la lemah namo itu azillatin alal mukminin tadi. Lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman. Tandola beriman keluarga saduallahnya tu mah. Allah dapat karunia namanya mah kalau lah turik manurian. Nah, kok yang banyak adalah mohon maaf induk kasurau. Wah, berapa banyak induk-induk ini kok. Nah, nan apa lah tibo dilapau. Kok ndak berarti ndak berana hadir dong. Hah? Kok ndak berana hadir dong. Celele induk solah kok. Ma apa-apanya kalapau. Nah, anak bujang lah tibo lo ditampek baru mana bujang nak nampak dong. Ya walau serangkek lu saya, tapi kalau diajak mapai ke kuliner, pai barale, ore katanya lah kompak sekali. Itu ndak iman dah, paru itu. Jadi orang nan kaumnya kan kata bahasanya kan kaum tadi. Jadi kaum kau ndak seorang dong. Kini ambil kaum yang terkecil adalah keluarga. Ayolah turik manurian awak di rumah dalam persoalan agama. Agama itu didasari dengan iman. Konya kalimatnya tadi azillatin alal mukminin. Lemah lembut terhadap orang yang beriman. Kau tandonyo, kau dalam keluarga. Ayah beriman, mande beriman, ikuti dia anak minantu cucunya jo iman pula. Artinya mereka kompak dalam beragama seperti keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanindak itu seperti keluarga Nabi Nuh Alaihi Salam. Baragi gianyo Nabi Nuh mengajak istrinya untuk menjalankan agamanya tulak mata-mata. Baragi giahnya Nabi Nuh mengajak anaknya untuk menjalankan agama ditulak mata-mata. Itu kan alain ndak takai itu lo rasulnya keluarga awak. Mau baca lo di Facebook petang dah. Itu entah analisa entah ba'a. Kapal Nabi Nuh itu terbuat dari kayu jati. Dan kayu jati itu cuma ada dari Indonesia, terutama Jawa Timur. Ada kemungkinan Nabi Nuh pernah ke Indonesia. Kan begitu. Itu di Facebook pun tidak tahu pasti tidak tahu motor. Kalau kamu dan memang keluarga katakan Nabi Nuh yang banyak dari waktu itu makasih. Itu patang saja di Facebook baru. Bagi yang pernah mencari pasti tidak tahu jangan begitu nak tidak mau duit. Jadi orang-orang yang arkeologi namanya. Jadi bahan yang diberikan Nabi Nuh itu bahannya 100% kayu jati. Kayu jati di dunia aku adanya di Indonesia di Jawa Timur. Pokoknya bimar Jawa Timur datang. Jadi
ada kemungkinan dek kena kapalnya di Indonesia, bahannya Indonesia, ada kemungkinan Nabi Nuh pernah di Indonesia kan begitu. Ya kalau di Sumatera Barat tuh mah si Malin kun, nah, kan lahir pek doa tuh jalan saja nya cerita ndak buek gitu, dia cerita dari awak sadonya. Nah, jadi kalau alun anu dapat karunia dari Allah, kalau dapat karunia kan ada turik manurian awak. Coba bawa ke dia seseorang, onde iyalah turik manurian kami dalam agama, dalam keluarga. Kok kasurau sama kasurau, mengaji sama mengaji, mapa sama mapa, puaso sama puaso. Pokoknya turik manurian lah. Itulah dapat fadlan namanya tandunan kedua. Lah masuk yang pertama dalam tu mah. Nah, baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Makanya doa awak kepada Allah untuk keluarga yang sejalan ini. Coba buka surat Al-Furqan, surat 25 ayat 74. Kau doa, awak minta kepada Allah supaya awak dalam keluarga itu sejalan. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, itulah permohonan awak kepada Allah. Sama-sama madok ke agama sadonya sehingga menjadi keluarga Qurrata Ayun sebagaimana yang kita kaji dari tampek kepada tampek masalah. Ya. Masalah menyelamatkan keluarga itu sahur namanya. Kau doa. Maka Allah berjanji tadi kok lai iyo awak lai berusaha untuk menyelamatkan keluarga awak menjadi Qurrata Ayun. Nanti walaupun manusia umur samo sadualahnya, payah mencarinya, nang ketek lah menjadi mudo, nan gaek lah menjadi mudo, ya sekitar 33 tahun lah. Apa mencarinya? Dalam surat 52 tadi Allah berjanji mempertemukan awak jo keluarga awak nalai turik manurian dalam agama tadi di dalam sarugo. Ya kata Allah dalam ayat tadi, alhaqna bihim zurriyatahum. Kami pertemukan mereka nanti di dalam surga. Ya sudah dan atur tadi. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu yang pertama melihat tando-tando orang yang lah mendapat atau belum karunia Allah fadlan tadi. Makanya Bapak Ibu keluar awak dari masjid kok minta fadlan itu kepada Allah. Allahumma inni as'aluka min fadlika. Ketika masuk tadi minta rahmat kepada Allah kaji awak yang sebelumnya. Keluar dari siko minta fadlan itu kepada Allah. Allahumma inni as'aluka min fadlika. Nah, satu. Nah, yang kedua Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, meningkat awak sedikit lagi kepada berjamaah atau termasuklah dalam majelis ta'lim, majelis pengajian dan segala macam. Apakah benar kita sudah mendapat fadlan dari Allah sehingga kita turik menurian dalam majelis tadi? Kalau tadi keluarga. Kini dalam majelis, dalam berjamaah, iyo lai turik manurian awak terindah, iyo lai ndak kare, iyo lai luna, iyo lai lemah lembut awak terhadap saudara awak. Mari kita buka dulu surat Al-Mujadalah. Surat ke-58 ayat nan kasabaleh.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi wa fafsahu yafsahillahu lakum wa ilahi wansuru ya fa'illahul ladina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Tadi malam Bapak Ibu memberikan pengajian, tidak usah disebut alamatnya, tidak bagus. Nah, jadi jamaah sakete baserak-serak, Pak, geser kemari si ko duduk Pak, katamu. Nyo diam saja ndak amu. Ndak amu, tetapnya duduk senan. Nyo caliak jokok mereka. Nah, ini tanya salah diri Bapak Ibu di mana pengajian disuruh ada Ustaz rapian kemari, awak tetap jua belum dapat fadlan. Tak ada mau bagi tahunya. Tadi keluarga. Nah, kinilah mulai majelis atau dalam berjamaah. Kalau ya betul-betul majelis iku adalah yang sudah mendapat fadlan dari Allah. Bu yang di belakang geser kamu maju sekali. Itu namanya turik manuri'an. Nah, kalau kecil maju kamu punya. Woi, kok lain cile yang kamu sadalahnya ada kok. Bukan bagi contoh. Nah, ada kajimu nak buek-buek bagai do. Sadonya bersandarkan kepada anan dikecian oleh Allah. Abaram madanya dalam majlis taklim di masjid-masjid disuruh rapi do namanya do. Bu geser ketek bu kecewa nak dan saya tadi sekolah mahnya lah. Jadi baca Allah akan mengangkat derajat awak. Allah akan memberikan fadlannya kepada awak, karunia-Nya kepada awak. Awak tidak bisa melunakkan hati. Ya masalahnya kaja itu aja. Jadi makanya kata Allah tadi mazaka minkum min ahadin abada. Tidak seorang pun di antara kamu yang dibersihkan dari perbuatan dosa, perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Kalau alun mendapat karunia, alun mendapat rahmat dari Allah. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Dia butuh fadlan, awak butuh rahmat kalau ingin dosa-dosa awak diampuni oleh Allah. Nah, tadi dalam keluarga, ya pikirlah keluarga seorang. Akhirnya dalam majelis, kok macam tu majelis kini? Nah, tu bayang lah di tempat majelis awak seorang-seorang. Iyo lai jinna ati awak disuruh marape. Iyo lai ndak karengkangnya. Lain ndak karas kepala. Karas kepala. Apa ya lo membuat bahasa Indonesia? Karas kepala, aku apa istri kau? Kalau sukampu ambo kareh kepala. Tadi keceng geser bu kemari bunda, namuhnya manggari do. Nambah Allah akan berikan rahmatnya kepada awak, Allah memberikan karunia-Nya kepada awak, sementara awak butuh itu. Jadi baliknya ke awak Bapak Ibu. Makanya Allah katakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
Allah tidak akan merubah keadaan awak kalau indah awak sendiri yang akan merubah keadaan itu. Tergantung dia awak sadojo. Kalau ambo mau balik hanya magih tahun yo kecam. Nah, itu dalam majelis. Nah, bagaimana dengan berjamaah dalam sholat? Supupakum. Tetap jonyo agih jarak 30 cm. Kemarin si Covid menjaraan 2 meter. Lu ngalak nambo. Ya kemarin kan Covid yang menyuruh jarakan 2 meter. Lapaya ambo katib di Masjid Simpang 8 ta, bapak-bapak cembukan rapatkan saf nyuhani. Apa sorak orang belakang? Rapik saf kecil-kecil buaya rapik saf ta nyuhani yang sajanya. Ya waktu Covid batang. Tapi jale Bapak dan Ibu, ketakutan kita bukan kepada Allah. Walana baluannakum bisyai'im minal khauf. Balian kepada Allah dengan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ketakutan awak balabihan. Nah, Bu, rapat safnya bu. Nya dek kena di sebelahnya orang tak belok je nya tu ile nombor rapeknya. Ha, ngandak je tu baca roman dapek padlan tu ha. Indak curi manuruian. Pada sama-sama menyembah Allah tapi hati sakit itu nama pacalian ke orang. Tidak mungkin Allah magi hawa fadlan tadi karunia-Nya doh karena awak karengkang. Hah? Kare kepalo. Iyo lebih bisa ditaring gaji kau. Kau sairan kau secara langsung kau. Ambo ngaji tak bisa serius na wa atan. Lain nak bahas secara langsung kau dorang kau. Olah bonda ambo merekam video senya beko tu diedit beko mana ndak batik buang senya. Karena elok-elok sana kirim tu. Nang karakter ambo ndak berkirim, nang kaji ambo mau kirim. Kalau urusan hewan kau jo karakter ambo kan kirim sedolahnya nan ada sentuhan langsung orang amma. Contohkan masalah waktu masa itu kan satu orang beriman bukan. Surat ayat 8. Surat At-Taubah surat 9 ayat orang beriman surat At-Taubah surat ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru bidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Ndak berani ambo do Bapak Ibu awak nan disuruh kau mengecen orang begini-begini ndak telok ambo do. So Allah sendiri yang mengatakan, "Nalah masuk kemari kulah beriman ko." Cuman masalahnya lai ndak turik menurian tadi itu Azillah alal mukminin tadi itu. Lemah lembut terhadap orang yang beriman. Masih kareh juga itu nama masalah. Kalau kecil tadi, kalau yang pertama yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah cinta kepada mereka,
mereka juga cinta kepada Allah. Yang kedua, azillatin alal mu'minin, lemah lembut terhadap orang beriman. Aku ndak amuh malu nak nati sekete Allah jodoh. Padahal wala sadunya lah orang beriman. Tapi masih kare jo baru. Maka kata Nabi, Bapak Ibu, kalau dalam sholat, kan sudah dikomandon di imam, sufufakum, saf lurus dan dirapatkan. Lalu mengganggang awak jurang sebelah. Ada tu awak dielu, orang sebelah dielu dirapat. Lunakkan hatimu, kata Nabi. Turian saja. Tak kena pangan-pangan bagai atau no. Lah ndak kena pangan banyak nyelo kena setah ambil lu mesti setah. Awak pakare jo. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu yang kedua yang perlu ketahui. Ya, yang kedua yang perlu ketahui dalam awak bermajelis, dalam berjamaah. Kalau tadi dalam awak berkeluarga. Nah, yang ketiga awak di dalam bermasyarakat, awak dalam bernegara, artinya orang banyak segala banyak. Gitu. Kalau kau kumpulan majlis taklim atau kumpulan sholat berjamaah, masih skopnya masih menengah. Kalau skop yang kecil adalah keluarga, skop yang terbesar adalah bernegara atau bermasyarakat. Nah, lalu bagaimana? Mari kita buka surat An-Nisa. Surat yang keempat ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa Ar-Rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasul, yaitu sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Coba Bapak Ibu lihat akhir ayat tadi. Zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Itulah fadlan Allah. Nah, kira-kira iyo lai beramalkan kecil Allah yang sebelumnya. Kalau tidak ada dapat fadlan do. Makanya pemerintah nyocalian kekuasaannya diktator. Rakyat nyocalian pulau banyaknya provokator. Terjadilah pemberontakan. Dari kok kamu dah diadu domba, jadi tidak ada persyaratan dan dua tadi itu. Baka membalikan persoalan, baka turik menurian, Al-Quran tidak tahu, sunnah tidak jalik. Dalam mana pikir? Jadi negara itu nunggu hancur selainnya kok. Makanya nan ulil amri itu sampai ke RT. RT, RW, kelurahan atau wali jorong, wali nagari, camat, bupati atau wali kota, gubernur, sampai kepada departemen-departemen, sampai kepada presiden. Itu semuanya adalah ulil amri yang mengurus urusan awam. Persoalannya kalau terjadi beko,
Fa in tanaza'tum fi syai'in, kok terjadi perselisihan, berbeda pendapat, tidak ada tempat kembali. Karena mereka buta dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, jadi hilang fadlan. Akhirnya terjadilah cos kecil orang kini. Kekacauan. Makanya utamakanlah Al-Quran dalam masyarakat kok. Utamakanlah sunnah dalam masyarakat. Jangan benci pendakwah Al-Quran, jangan dibenci pendakwah sunnah. Karena itu solusi untuk menyelesaikan segala persoalan hidup bermasyarakat atau bernegara. Dia mudah mencari kondisi awak ini itu senang kasihan. Nanti kaja ada guru-guru, nanti kaja prestisi dengan prestasi. Karena nyawa dialihkan ulang perhatian awak baanan jauh dari agama. Bisa dion orang hadiah kadang-kadang yang penting jauh dari agama. Karena menjadi titik bagi itu Honda, ada Honda tersedang-sedang, Honda cie bagi berjalan. Bisa dion orang hadiah kadang-kadang. Pokoknya kalian jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, jadi makanya tidak pernah selesai negari aku setiap ada masalah karena tampek babalia indah ado. Farudduhu ilallahi wa rasul, tidak ada. Jadi masalahnya boleh awak mengharapkan fadlan Allah tadi. Mengharapkan karunia Allah, minta setiap keluar dari masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlika. Bukan rezeki saja nak minta, tapi adalah ketenangan di dalam kehidupan awak dalam masalah agama. Nah, jadi apa ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah? Jadi awak andalkan ulil amri patuh, awak harus patuh. Tapi patuh itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk kebenaran. Kalau jauh dari agama, ingatkan penguasa awak, bukan memberontak, ingatkan mereka dengan kebenaran. Pak, itu salah tuh mah Pak. Sudah. Jihad yang terbesar itu adalah mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyimpang dari agama. Nah, kini anak ada rakyat ndak lo tahu jo agama, dan pemimpin ndak lo tahu jo agama. Non tahunya jo piti, tahunya jo prestasi, tahunya dengan prestise. Jadi segala persoalan sulit untuk diselesaikan di negari awak kuha. Jadi kalau di Minang ko dulu Bapak Ibu, alhamdulillah kita di Minang punya lembaga yang sudah hilang lembaga itu. Namanya Syura. Apa namanya? Syura. Shin, waw, ro, ya, syura. Orang awak membacanya surau. Nah, di surau tampek mengaji, di surau laki-laki lalo, ada masalah kaum, selesaikan di surau. Insyaallah aman. Kini mas surau tu musolan, basobok dembonya tampek solat aja. Mengaji, lai alhamdulillah sekadar bala pandai membaca. Sudah tu bekolai ala kakatam selo sudah kata lah pulang lo. Padahal lu tahu juga kamu le cuman pandai membaca tulisan Arab. Kalau dahulu Bapak Ibu tuh nanti tahu karena ada mau tahun 70-an kampung mota. Lama lo cara beraja nyanyi. Nah, banyanyian alif tido nitia. Ba di bawah satu nitia, ada teh dua nitia, sada teh tiga nitia. Ngerti bukan? Jim di bawah satu nitia, hati do nitia. Lama lo. Tapi deh kawan adolan dan jadi nolo Allah. Lidati ali bawa i ali dapau. Nah, ini adolan bekon. Kok ini malah lo lah mau jadinya jadi bahan apa lo bahan lelucon lo narencak lo gitu. Nah, alif baris dua di atas, an alif baris dua di bawah, in alif baris dua di depan, un. Nah, kalau kini kan singkek saja olehnya. A ba. Ya murah raja.
Cuman lah pandai mengaji itu lah katam lah berhenti saja. Alun tahu juga kamu itu dah. Sampai kau ujung-ujungnya nyanyi, celek mudangan didikan subuh nyanyi, saya nambah ketangahannya. Itu pada kesana hanya mendengar orang pi beralek pulo. Kalau dia aja di TPA menyanyi. Nah, coba aja mereka tauhid macam orang dahulu, sifat 20. Rukun Islam saja Bapak Ibu banyak nyanyian, tapi tidak untuk nyanyi tak ada je musik dah, tapi lama lo iramarnya. Rukun Islam itu ada 5 parakaro nampak tamu. Itu cara orang dulu, Pak. Nah, jadi lama dahulu mengaji, akhirnya setiap masalah diselesaikan di surau. Kini kama menyelesaikan masalah dibawa pengadilan saku-saku awak nanti tanyonyo. Limbo piti kalian. Itu bayi pasang cara. Nah, yang orang pengadilan jangan tersinggung lah, tak mau ceto nalamonya dan kini je kok. Sekadar membedaan saja. Apa kalah kaya. Sekadar membeda-bedaan saja dan dahulu dah ada. Lain tu masalah sebentar selesainya. Baduduan elok-elok, batunjukan elok-elok. Nah, kalian kerja kalian tak betul dah. Kau sikon tak betul. Kau celek, kau tak betul dah. Sikon tak betul. Dia sama-sama nampak kesalahan. Kau sama-sama minta maaf. Selesai perkara. Akhirnya Allah dibayi lah manang tetap badan dam berkesuman. Yang tak terima keputusan tu dah. Ya kenapa? Al-Quran dan Sunnah tidak tahu. Padahal kata Allah, ada perselisihan, ada perbedaan, balian kepada Allah dan Rasul, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Nah, jadi kalau Bapak ingin, Ibu-ibu ingin menyelesaikan perkara hidup bernegara, mari kita budayakan, kita biasakan hidup di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah ini. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi kalau nampak lalu awak ketahui tentang masalah mendapatkan fadlan Allah. Azillatin alal mu'minin. Lemah lembut hati awak sesama orang beriman. Jangan dikarihan hati awak sama orang beriman. Saya tahu Bapak Ibu. Kalau awak karihkan juga azillah berubah maknanya menjadi hino. Kita buka surat Ali Imran. Surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 112. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihim az-zillatu aynama sukifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ Zalika bima asaw wa kanu yaqtadun. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang pada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Mereka mendapat murka dari Allah dan selalu diliputi kesengsaraan. Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Lah nampak, jadi ndak lemah lembut artinya zillah itu artinya hino le. Hubungan ya Allah ndak ranca. Hubungan sesama orang beriman ndak ranca, apalagi jo ulama pewaris Nabi. Nabi memang tidak ada oleh dah, tapi pewaris ulama dikredilkan, dikecilkan peranannya di tengah masyarakat. Dipasampi ruang geraknya. Itulah sama membunuh hanya itu membunuh karakter.
Inuak lainnya. Tidak mulia bagi awak di hadapan Allah dah, kecuali kalau awak tetap berpegang teguh dengan hablum minallah dan awak jago hablum minan nas awak sesama umat Islam, sesama orang-orang beriman. Lah, jadi apa ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Kalau kajian pada hari ini poin nomor 2, azillatin alal mu'minin. Mari kita lembutkan hati awak terhadap sesama saudara kita, orang-orang yang beriman, Islam dan orang beriman. Itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu kajian pada hari ini. Terus selanjutnya Umi Fatimah juga akan menyampaikan kajiannya kepada kita. Dari Ambo cukup sampai situ dulu. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.